Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana dari kelas MN23C. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya yang berjudul pengukuran kinerja dan kontrol yang dilakukan menggunakan balance scorecard dan strategi mapping proses pada PT ABC Tbk. Latar belakangnya, PT ABC Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen PT ABC Tbk telah memutuskan untuk menerapkan balance scorecard dan strategi mapping proses sebagai alat pengukuran kinerja dan pengelolaan strategi perusahaan. Keputusan ini diambil karena semakin kompleksnya lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat yang menuntut perusahaan untuk memiliki pendekatan manajemen yang terstruktur dan terfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Penerapan balance scorecard pada PT ABC Tbk bertujuan untuk memberikan pandangan holistik terhadap kinerja perusahaan dengan memperhatikan 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan ini, manajemen dapat mengidentifikasi dan memahami keterkaitan antara berbagai aspek strategis perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan memprioritaskan inisiatif yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, strategi mapping proses menjadi bagian integral dari implementasi balance scorecard di PT ABC Tbk. Proses ini melibatkan pemetaan strategis yang mendalam untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara inisiatif strategis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berkaitan erat dengan pencapaian tujuan strategis, dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan secara efektif. Apa sih balance scorecard? Jadi, balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen yang menyediakan umpan balik terhadap kinerja strategis atau organisasi. Hal ini membantu organisasi untuk mengartikulasikan dan bertindak sesuai dengan visi dan strateginya. BSC membantu dalam komunikasi yang efektif, fokus pada persyaratan kunci, serta memastikan keselarasan organisasi. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki fungsi internal serta hasil eksternalnya. BSC bukan hanya merupakan alat pengukuran kinerja, tetapi juga merupakan sistem manajemen strategis yang membantu mengoperasikan visi di tingkat organisasi. Dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an, BSC telah menjadi salah satu alat manajemen strategis yang paling berpengaruh. Melalui penggunaan BSC, perusahaan dapat fokus pada strategi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ada 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 4 perspektif utama balance scorecard. Di antaranya yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif ini menilai kinerja keuangan perusahaan seperti pendapatan, laba, dan return on investment. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif ini menilai kepuasan pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Perspektif ini menilai efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan dengan biaya efisiensi dan kualitas yang baik. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran serta pertumbuhan.
Perspektif ini menilai kemampuan perusahaan untuk belajar dan berkembang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengembangkan karyawan, teknologi, dan sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Indikator-indikator yang selama ini digunakan oleh PT ABCTBK dalam melakukan pengukuran kinerja adalah hanya pada perspektif keuangan dan pertumbuhan penjualan saja. Peta strategi balance scorecard yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi pada PT ABCTBK adalah strategi perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta dengan titik berat pada peningkatan kualitas SDM. Strategi proses bisnis internal dengan fokus pada peningkatan kualitas proses produksi dan produk. Strategi perspektif pelanggan fokusnya pada kepuasan pelanggan dan peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan jaringan. Dan terakhir adalah strategi keuangan yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta peningkatan pendapatan perusahaan. Rancangan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan konsep balance scorecard pada PT ABCTBK terbagi dalam 4 perspektif, yaitu keuangan dengan tujuan strategis pada peningkatan pendapatan perusahaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, serta pertumbuhan penjualan, di mana indikator kerjanya adalah peningkatan laba perusahaan, presentasi total asset turnover, serta presentase tingkat penjualan. Yang kedua, pelanggan dengan tujuan strategis pada peningkatan pangsa pasar dan menurunkan keluhan pelanggan, di mana indikator kerjanya adalah peningkatan presentasi jumlah pelanggan serta jumlah komplain pelanggan. Yang ketiga yaitu proses bisnis internal dengan tujuan strategis pada peningkatan kualitas produk, peningkatan efektivitas proses operasi, serta pengembangan jaringan rantai pasok, di mana indikator kerjanya adalah lead time, jumlah komitmen pemasok, serta presentasi jumlah produk cacat. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan dengan tujuan strategis pada peningkatan produktivitas karyawan dan meningkatkan kemampuan karyawannya, di mana indikator kerjanya adalah tingkat produktivitas karyawan serta jumlah pelatihan karyawan. Dari analisis pengukuran kinerja PT ABCTBK dengan pendekatan BSC menggunakan pembobotan IHP, dihasilkan pengukuran tiap perspektif sebagai berikut. Pertama, pada perspektif proses bisnis internal merupakan perspektif terpenting dari perspektif-perspektif lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan perspektif proses bisnis internal mempunyai bobot sebesar yaitu 0,350. Hal ini berarti PT ABCTBK lebih memfokuskan pada meningkatkan bisnis internal, meningkatkan kualitas produk, dan efektivitas operasi dalam menghasilkan produk, serta pengembangan jaringan rantai pasok. Pada perspektif pelanggan dengan bobot 0,292 lebih memfokuskan pada meningkatkan pangsa pasar, kemudian baru diikuti dengan menurunkan keluhan pelanggan. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan bobot 0,235 lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan karyawan, kemudian baru diikuti dengan peningkatan produktivitas karyawan. Pada perspektif keuangan yang merupakan perspektif dengan bobot terkecil, yaitu sebesar 0,123, fokusnya merata pada peningkatan keuntungan perusahaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas aset, serta pertumbuhan penjualan. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran yang baru. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.